Di sini diperoleh hasil yang sama ya. Ini ada net increase in cash sebesar 65.445.000. Yang metode tidak langsung pun sama, 65.445.000. Kemudian saldo akhir kas per 31 Desember jumlahnya pun di sini sama. Salam kompeten, sobat milenial. Kembali di sini kita lanjutkan pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2022 untuk laporan keuangan Tangaya Konveksi. Dan pada sesi ini kita akan menyusun cash flow statement atau laporan arus kas. Dan akan kita susun dengan dua metode. Yang pertama yaitu metode langsung atau direct method. Kemudian yang kedua nanti kita susun dengan metode tidak langsung atau indirect method. Jadi di sini langsung saya sandingkan bersebelahan agar nanti nampak atau terlihat perbedaan antara cash flow dengan metode langsung dan cash flow dengan metode tidak langsung. Isi dari cash flow yang pertama ada cash flow from operating activities atau arus kas dari kegiatan operasional. Kemudian yang kedua nanti ada cash flow from investing activities atau arus kas dari kegiatan investasi. Dan yang ketiga ada cash flow from financing activities atau arus kas dari kegiatan pendanaan atau pembiayaan. Jadi untuk yang metode tidak langsung itu pun sama ya, terbagi menjadi 3 kegiatan arus kas. Untuk laporan arus kas yang metode langsung ini atau yang direct method, nanti data yang akan kita gunakan yaitu dari jurnal umum. Kita akan mengambil dari cash receipt journal sini sebagai penerimaannya. Kemudian nanti ada cash payment journal ya atau jurnal pengeluaran kas, dan nanti ada dari jurnal penyesuaian. Karena di penyesuaian di sini ada akun cash in bank ini. Kemudian untuk yang metode tidak langsung sini, nanti kita akan melihat dari laporan laba rugi yang sudah kita susun ini ya. Kita akan mengambil labanya ini. Kemudian kita akan mengambil juga dari balance sheet ini. Dan yang akan kita bandingkan dengan neraca saldo awal periode. Sekarang terlebih dahulu kita susun untuk yang cash flow dengan metode langsung. Yang mana yang pertama atau yang paling atas di sini adalah cash flow dari kegiatan operasional. Sekarang kita buat terlebih dahulu di sini untuk arus kas masuk dari kegiatan operasional ya atau cash inflows from operating activities. Dan untuk lebih mudah kita dalam pengambilan data, monitornya ini saya split menjadi 2 bagian. Yang sebelah sini kita ambil untuk jurnal khususnya. Cash receipt journal ya. Kemudian yang sebelah kanan sini kita ambil untuk cash flow-nya. Jadi yang pertama ya, cash inflows from operating activities. Jadi sumber arus kas masuk dari kegiatan operasional itu kita melihatnya di sini. Ini ada debit cash in bank, artinya kas masuk ya. Berarti sumbernya ini nanti akan kita lihat akun yang di sebelah kreditnya. Jadi inilah sumber dari penerimaan untuk kasnya. Ada akun receivable, ada order receivable, dan ada prepaid income ya. Jadi bisa kita tuliskan di sini. Yang pertama yaitu receipt from akun receivable ini. Kemudian yang kedua nanti adalah penerimaan atau receipt from akun employees ya, atau piutang karyawan ya. Ini order receivable ini dari piutang karyawan. Dan yang ketiga dari sini, private income. Berarti di sini receipt from private income. Dan untuk angkanya, karena di sini untuk akun receivable di sini ada 183.750.000. Tapi jumlah ini tidak semuanya diterima karena ada dikurangi dengan sales diskon dan ada dikurangi dengan private income ini. Berarti jumlah yang diterima dari piutang dapat kita tuliskan di sini ya, sama dengan total piutang ini dikurang dengan
potongan penjualan atau sales diskon dikurang prepaid income yang di sebelah debit ini. Jadi ada dua ya. Kemudian di enter, inilah sumber kas dari piutang dagang. Kemudian yang kedua, untuk kas receive from akun employees, di sini dapat kita masukkan angka yang total ini 2.500.000. Kita masukkan 2.500.000 ya. Kemudian untuk yang bersumber dari prepaid income, kita masukkan ini yang 15 juta. Ya. 15 juta. Kemudian untuk penerimaan kas ini masih ada satu lagi, yaitu nanti kita akan melihat dari jurnal penyesuaian. Karena di jurnal penyesuaian atau adjustment entries di sini ada kas masuk ya, bersumber dari interest revenue ini. Maka kita masukkan di sini satu lagi, yaitu receive from interest revenue. Berapa jumlahnya? Kita ambil jumlah ini 1.750.000. Kemudian untuk penerimaan kas di sini sudah habis. Sekarang kita hitung berapa jumlah arus kas masuk dari kegiatan operasional. Maka dapat kita jumlahkan di sini sama dengan sum. Kemudian di blok aja kolom yang ada angkanya ini. Dapatlah 182.520.000. Jadi ini namanya adalah total cash inflows from operating activities ya. Kemudian yang kedua, setelah kita memasukkan cash inflow-nya, sekarang kita masukkan di sini untuk cash outflow-nya atau cash keluarnya dari kegiatan operasional. Kita melihatnya dari mana? Kita bisa melihat yang pertama di sini nanti dari jurnal pengeluaran kas. Di sini ada cash payment journal ya. Kita lihat di sini ada pengeluaran kas, itu kan di sebelah kredit kasnya ya. Berarti untuk akun pengeluarannya kita ambil akun yang di sebelah debit ini. Ya, ada akun payable, kemudian ada macam-macam akun ini di kolom atas. Akan kita masukkan satu persatu mana yang masuk ke dalam bagian operasional. Tapi nanti ketika ada kayak bank loan dan interest expense ini bukan bagian operasional ya, tapi nanti dari bagian pendanaan atau pembiayaan. Nah, kita masukkan terlebih dahulu yang pertama ini. Untuk arus kas keluar dari kegiatan operasional adalah pembayaran hutang ini. Maka dapat kita tuliskan di sini adalah payment for supplier ya, bayar hutang. Atau bisa juga payment for akun payable. Kita masukkan angkanya di sini sebesar jumlah yang dibayar ini 47 juta. Kemudian yang kedua, di sini bisa kita masukkan payment for weekend salaries, artinya untuk membayar gaji dan upah ya. Di sini ada beberapa pembayaran, ini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, kita tambahkan saja di sini ya. Sama dengan yang pertama ini, kita tambah yang kedua ini, tambah yang ketiga, kemudian tambah yang keempat, dan kita tambah yang kelima, dan di enter. Kemudian yang berikutnya, untuk yang bank loan dan interest expense ini masuk pembiayaan, maka langsung kita masuk yang ini aja, advertising expense ini. Berarti kita buat di sini payment for advertising. Kita masukkan angkanya di sini sebesar 700.000. Kemudian kita buat untuk pembayaran hutang pajak atau payment for income tax payable. Kita masukkan angkanya di sini 1.250.000. Kemudian kita masukkan payment for other general and administration expense ya. Kita masukkan angkanya di sini 500.000. Kemudian di sini ada payment for actual factory overhead cost ya, atau pembayaran untuk biaya operate pabrik yang sesungguhnya sebesar 1.500.000. Kemudian payment for electric, telephone and water payable kita masukkan di sini. Jumlahnya sebesar 2 juta. Dan berikutnya di sini ada payment for office supplies. Kita
kita masukkan jumlahnya sebesar 600.000. Kemudian yang dari jurnal pengeluaran kas sudah habis, kita masukkan lagi yang dari jurnal penyesuaian atau adjustment entries, karena di sini ada akun bank service charge ya. Ini merupakan pengeluaran untuk kegiatan operasional, maka bisa kita masukkan di sini payment for bank service charge ya. Kita masukkan uangnya sebesar 25.000. Jadi sudah habis. Sekarang kita jumlahkan berapa jumlah cash outflow from operating activities. Maka dapat kita ketik di sini sama dengan sum, kemudian kita blok angkanya ini dan kita enter. Dapatlah 110.575.000. Kemudian antara total cash inflow dengan total cash outflow ini bisa kita hitung berapa selisihnya. Dapatnya nanti adalah net cash flow from operating activities ya. Berarti antara total cash inflow dengan total cash outflow ini kita kurangkan, dapatlah 71.945.000. Jadi inilah yang namanya net cash flow from operating activities atau arus kas bersih dari kegiatan operasional. Kemudian kita masukkan untuk yang cash flow from investing activities. Kebetulan ini dalam transaksi akuntansi PT Tangaya tidak ada ya. Kita kosongkan. Dan yang untuk arus kas dari kegiatan pendanaan atau pembiayaan, di sini dapat kita lihat yang ada dalam cash payment journal tadi. Ya, di sini ada yang pertama tadi adalah bank loan dan interest expense. Kita masukkan di sini. Yang pertama bank loan dan yang kedua di sini interest expense ya. Berapa uangnya? Kita ambil jumlahnya ini. Yang pertama 5 juta, yang kedua 1.500.000. Kemudian jika sudah kita tambahkan keduanya ini, nanti disebut dengan net cash flow from financing activities ya. Karena nggak ada pembayaran atau penerimaan yang lain lagi dari kegiatan financing. Maka dapatlah di sini sebesar 6.500.000. Dan jumlah ini merupakan outflow ya. Karena di sini merupakan kas keluar ya. Karena dapat kita hitung di sini antara net cash flow from operating activities ini kita kurangkan dengan net cash flow from financing activities. Ya, selisihnya adalah 65.445.000. Masih lebih besar cash flow kegiatan operasional ya. Ini adalah inflow, ini outflow. Berarti selisihnya masih terjadi kenaikan kas ya, atau net increase in cash, kenaikan bersih kas. Kemudian selanjutnya kita masukkan di sini cash balance Desember 1, 2021. Artinya saldo awal kas ya, awal Desember kita masukkan. Dari mana kita mengambilnya? Ini kita ambil dari saldo yang ada dalam trial balance 30 November 2021. Jadi di sini ada saldo kas, di mana ada cash in bank dan ada petty cash. Kita tambahkan keduanya ini. Kan dapatlah di sini 211.200.000. Dan antara saldo awal kas dengan kenaikan kas ini kita tambahkan, dapatlah di sini yang disebut dengan cash balance per 31 Desember 2021. Jumlah ini harus sama dengan jumlah kas yang ada pada neraca atau neraca lacur di kolom balance sheet ya. Kita lihat di neraca. Jadi di sini ada saldo kas, ada dua jenis tadi ya, yaitu cash in bank dan petty cash. Kita jumlahkan. Apakah jumlahnya sama dengan yang kita hitung dalam laporan arus kas? 276.645.000.
276.465.000. Dengan demikian, saldo akhir kas antara laporan arus kas dengan neraca sudah sama ya. Berarti laporan arus kas yang kita susun di sini sudah benar. Jadi inilah cara menyusun laporan arus kas untuk metode langsung. Kemudian berikutnya kita akan menyusun untuk laporan arus kas dengan metode tidak langsung atau indirect method ya. Jadi sumber data yang digunakan untuk menyusun laporan arus kas metode tidak langsung nanti bisa berasal dari laporan laba rugi ini. Kita akan mengambil jumlah labanya. Kemudian kita bisa mengambil dari worksheet ini ya, kolom balance sheet ini. Akan kita bandingkan dengan neraca saldo per 30 November 2021 ini. Kita akan melihat berapa kenaikan atau penurunan dari masing-masing saldo akun ini. Tapi yang perlu diingat bahwa laporan arus kas di sini adalah laporan arus kas untuk bulan Desember 2021. Jadi masanya hanya 1 bulan, bukan 1 tahun ya. Karena data transaksi yang kita proses di sini hanya bulan Desember. Maka dalam perhitungan laporan arus kas metode tidak langsung ini, karena nanti yang paling atas di sini yang pertama harus kita masukkan adalah net earning, maka harus kita ngambil yang bulan Desember saja. Kita tidak bisa mengambil secara total 286.821.250 karena ini adalah laba selama 1 tahun ya. Sementara laporan arus kas di sini hanya untuk bulan Desember. Berarti kita harus menghitung berapa jumlah laba di bulan Desember. Jadi kita buat perhitungannya terlebih dahulu untuk mengetahui berapa laba bulan Desember. Kan nanti dapat kita masukkan di sini ya. Kita hitung labanya. Jadi kita ambil laba secara total ini dulu. Kemudian kita harus mengetahui berapa laba sampai dengan 30 November. Berarti kita harus menghitung berapa pendapatan dan berapa beban. Ini akan kita peroleh untuk pendapatan sampai dengan 30 November. Ini saya langsung jumlahkan sama dengan sum. Nanti kita melihatnya dari sini. Trial balance 30 November ini. Kita ambil kolom yang sebelah kredit mulai dari akun penjualan ya, atau sales of finished inventory ini. Karena inilah jumlah pendapatan sampai dengan 30 November ya. Ya, habis sampai sini, kemudian di enter. Masuk ya, inilah pendapatan sampai 30 November. Karena kita ngambilnya tadi dari neraca per 30 November. Kemudian kita masukkan juga berapa bebannya, maka sama dengan sum, langsung saya jumlahkan. Kita kembali mengambil pada trial balance per 30 November ini. Ya, mulai dari yang paling bawah ini, saya sorot ke atas. Ya, sampai dengan sales diskon. Ini ya. Karena untuk drawing ini masuk ke dalam kelompok modal. Jadi kita enter. Dan sekarang kita selisihkan berapa selisih antara pendapatan dan beban sampai dengan 30 November. Maka dapat kita hitung di sini pendapatan dikurang beban. Dapatlah 259.010.000. Berarti inilah laba periode yang berakhir 30 November 2021. Berarti sekarang berapa yang menjadi laba di bulan Desember? Tentu kita kurangkan laba selama setahun dengan laba sampai dengan 30 November. Berarti dapatlah di sini laba bulan Desember 27.811.250. Ini kita masukkan dalam laporan arus kas metode tidak langsung di sini, yaitu sebesar
27.811.250. Kemudian berikutnya nanti di sini akan kita tambahkan atau kita add dengan increase or decrease not affecting cash ya, atau ditambah kenaikan atau penurunan yang tidak berpengaruh terhadap kas. Berarti ini akan kita hitung selisih atau perubahan masing-masing saldo yang ada dalam trial balance per 30 November dan per 31 Desember. Kayak kita bisa membuat perhitungannya nanti di sini ya. Kita masukkan yang pertama untuk akun nanti ada per 30 November dan per 31 Desember. Kita hitung nanti berapa kenaikan dan penurunannya, nanti kita perjelas dengan keterangan. Jadi datanya ini kita bisa mengambil dari trial balance yang 30 November ini. Berarti kita ambil yang awal sekali tadi. Ya ini. Kita ambil dari sini ya. Ini kita blok ke atas ya sampai kas. Intinya dari kas sampai dengan river ya. Itu yang terblok. Kemudian ini saya kopikan, Ctrl C ya. Kemudian masukkan data ini ke perhitungan yang kita buat tadi. Ya, kita masukkan di sini. Kemudian klik paste spesial ya. Dan dapat dilihat di sini sudah muncul angkanya ya. Ini per 30 November. Sekarang angka ini akan kita bandingkan dengan per 31 Desember. Ini akan kita mengambil dari worksheet ini, kolom balance sheet ini, mulai dari kas kita blok ke bawah sampai dengan withdrawal ya, sampai sini. Abdullah Dewing. Kita kopikan. Kemudian masukkan ke dalam cash flow di sini. Saya pakai paste spesial. Masuklah angkanya di sini. Kemudian kita bandingkan antara 31 Desember dengan 30 November. Kita buat di sini rumusnya. Untuk yang kas dan petty cash ini tidak perlu kita masukkan ya, karena inilah nanti yang akan kita hitung selisihnya. Langsung aja kita mulai ke akun receivable ini. Jadi caranya kita kurangkan antara 31 Desember dengan 30 November ini. Ini yang sebelah debit dulu ya. Ini kan kolom debit, ini kolom debit, nanti yang kredit berikutnya. Ini bisa saya kopikan. Kita masukkan untuk yang ke kolom debit terlebih dahulu. Ini debit ya, sampai sini debit, terisi semua. Kemudian ini debit, ini debit, ini debit, ini debit. Kemudian ini debit. Kemudian sekarang kita masukkan yang kredit. Berarti yang kredit ini ya, mulai kredit 49 juta ini ya. Ini akumulasi. Ini dikurang dengan yang 30 November. Jadi 31 Desember dikurang 30 November ya. Kita kopikan ke bawah. Ini bisa kita kopikan. Jadi sudah kita peroleh di sini angka yang akan kita masukkan ke dalam laporan arus kas metode tidak langsung. Jadi biar lebih jelas kita kasih keterangan apakah di sini terjadi kenaikan atau terjadi penurunan ya. Jadi yang pertama, kalau di sini plus berarti kenaikan, kalau dia minus berarti penurunan. Karena ini plus ya, dari 77.500 menjadi 89.275, berarti naik kan. Yang ini dari 7.500 menjadi 5 juta, berarti turun ya. Berarti kita bisa buat di sini. Berarti di sini adalah increase ya. Ini naik ya. Sedangkan yang turun adalah decrease ya. Kayak bisa kita buat untuk yang berikutnya. Berarti ini naik ya. Ini berarti turun. Karena ini minus semua ya. Kalau yang minus turun atau decrease, kalau yang naik increase. Kemudian ini naik ya, berarti increase, ini naik berarti increase, ini naik berarti increase, naik increase, ini naik, kemudian ini turun ya, berarti decrease, ini naik berarti increase, ini decrease ya, turun, ini turun, kenaikan.
Kemudian ini terjadi penurunan dan habis ya. Jadi cara mengetahui pengaruhnya terhadap arus kas yang dari kegiatan, dari masing-masing kegiatan. Ketika kelompok aset terjadi kenaikan, ya, increase ya, asumsinya adalah ada arus kas keluar yang digunakan untuk menaikkan akun tersebut. Tapi ketika terjadi penurunan, asumsinya adalah ada arus kas masuk yang diterima dari penurunan saldo akun tersebut. Tapi untuk akun yang hutang atau akun yang kontra aset, ketika terjadi penurunan, asumsinya adalah ada arus kas keluar yang digunakan untuk membayar penurunan tersebut. Dan ketika terjadi kenaikan, asumsinya adalah ada arus kas masuk yang diterima dari kenaikan hutang tersebut. Sekarang kita masukkan angka ini ke dalam arus kas di sini, tapi karena ini terlalu banyak kolom, ini saya hidden dulu karena kita tidak akan melihat angka dari sini ya. Saya hidden, kita hanya akan melihat dari kenaikan atau penurunan ini. Ini kita masukkan ke dalam laporan arus kas yang tidak langsung ini tadi. Yang pertama untuk arus kas yang kegiatan operasional dulu. Berarti yang pertama di sini yang perlu kita masukkan adalah untuk penyusutan. Jadi penyusutan ada beberapa jenis di dalam neraca saldo sini. Dan ini akan saya gabung menjadi penyusutan fixed asset namanya, karena kalau disebutkan satu-satu nanti terlalu panjang. Berarti saya gabungkan saja di sini, yaitu depreciation of fixed asset. Kita tambahkan saja jumlahnya. Yang pertama di sini ada 1 juta untuk building, kemudian 1.250.000 untuk factory equipment, kemudian 125.000 untuk store equipment, 125.000 untuk office equipment, dan 500.000 untuk vessel. Jadi inilah penyusutan fixed asetnya ada 3 juta. Kemudian yang kedua, di sini karena untuk akun receivable terjadi kenaikan, maka kita masukkan di sini increase akun receivable ya. Jadi kalau di sini terjadi arus kas masuk, angkanya kita buat plus, dan ketika terjadi arus kas keluar, berarti angkanya kita buat minus ya. Berarti atas kenaikan akun receivable ini, asumsinya adalah ada arus kas keluar, maka di sini kita buat minus ya. Asumsinya ada arus kas keluar yang digunakan untuk menaikkan piutang tersebut. Kemudian yang kedua di sini untuk order receivable, di sini terjadi penurunan. Berarti kita masukkan saja di sini adalah decrease order receivable ya. Berarti asumsinya di sini ada arus kas masuk yang diterima dari penurunan ini. Maka kita buat di sini angkanya adalah plus ya, 2.500.000. Ini ya 2.500.000 plus. Kemudian yang berikutnya di sini untuk raw material inventory, di sini terjadi kenaikan. Berarti kita buat keterangannya di sini increase raw material, berarti kita buat minus ya. Karena asumsinya ada arus kas keluar yang digunakan untuk membeli raw material. Kemudian yang berikutnya di sini minus semuanya, berarti ini merupakan arus kas masuk semuanya. Sekarang kita masukkan di sini penurunan dari masing-masing saldo akun ini ya, agar kita tidak menulis satu persatu. Dimulai dari good in process inventory, kemudian sampai sini ada office supplies ya, masih kurang satu lagi, yaitu private insurance ini ya. Kita masukkan angkanya di sini, karena di sini terjadi minus, berarti di sini kita pluskan ya. Kemudian ini bisa saya kopikan ke baris berikutnya sampai dengan private insurance ya, 600.000. Jadi asumsinya di sini ada kas masuk ya. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan lagi, karena tadi untuk akumulasi ini sudah, berarti kita ke akun payable ini. Jadi kalau akun payable ini tadi kebalikannya,
ketika terjadi kenaikan, berarti ada arus kas keluar. Ketika ada penurunan, berarti ada arus kas masuk. Dapat kita lanjutkan di sini untuk masing-masing akun ini ya, sampai dengan nanti ada paid payable ini. Karena untuk Bank Loan ini nanti nggak masuk, dia masuk kegiatan financing. Maka dapat kita tuliskan dalam laporan arus kas terlebih dahulu atas kenaikan dan penurunan dari akun ini. Kita masukkan di sini ya, ini masih kegiatan operasional. Kita masukkan ya sampai increase paid payable. Ya ini increase paid payable ya, karena ini nanti kegiatan financing. Jadi sekarang kita masukkan jumlahnya. Untuk akun payable kita lihat di sini terjadi kenaikan ya. Berarti asumsinya adalah ada arus kas masuk. Berarti kita masukkan langsung tanpa membuat tanda minus ya, karena di sini plus arus kas masuk. Kemudian untuk work in salaries di sini terjadi penurunan. Asumsinya berarti ada arus kas keluar ya. Kemudian berikutnya plus ya. Jadi perkecil ya biar nampak semuanya. Kemudian berikutnya di sini increase elektrik, telepon, dan water ya. Di sini terjadi kenaikan, berarti asumsinya ada arus kas masuk. Langsung kita pindahkan saja. Dan berikutnya di sini ada private income minus atau decrease 5 juta ya. Berarti di sini kita masukkan saja 5 juta ini sebagai pengeluaran atau minus, dan berikutnya lagi income tax payable kembali decrease atau turun. Berarti ini dianggap sebagai pengeluaran. Dan untuk paid payable di sini plus ya, berarti dianggap sebagai penerimaan. Habis. Sekarang kita jumlahkan berapa arus kas bersih dari kegiatan operasional ya, atau net cash flow from operating activities. Kita ketik sama dengan sum, kemudian buka kurung, kita blok sel yang akan kita jumlahin sampai sini ya. Kemudian kita enter 42.633.750. Ini jumlah arus kas bersih dari kegiatan operasional. Kemudian kita lanjutkan untuk cash flow from investing. Tidak ada dalam transaksi yang kita kelola di bulan Desember. Sekarang kita masukkan untuk cash flow from financing activities. Di mana di sini ada satu, yaitu Bank Loan ini tadi. Ya ini ya, Bank Loan ada terjadi penurunan ya. Berarti asumsinya ada arus kas keluar yang digunakan untuk membayar hutang ini, sehingga hutangnya berkurang atau turun. Karena cuma ada satu, kita masukkan saja ke sini ya. Berarti angka yang sama, minus 5 juta ini. Kemudian berikutnya kita hitung antara laba bersih yang paling atas ini tadi, ditambah dengan arus kas bersih dari kegiatan operasional, kemudian dengan kegiatan financing. Di sini saya buat tanda plus ya, atau tambah, karena di sini angkanya minus. Kalau saudara menghitung manual harus dikurangkan. Maka dapatlah di sini 65.445.000. Ini disebut dengan net increase in cash ya, atau kenaikan kas bersih yang berasal dari laba bersih tadi ditambah dengan arus kas bersih dari kegiatan operasional dan dikurang dengan arus kas dari kegiatan pembiayaan atau financing. Kemudian berikutnya di sini kita masukkan saldo awal kas per 1 Desember 2021. Ini kembali dapat kita lihat tadi dari neraca saldo per 30 November 2021, yaitu saldo cash in bank dan petty cash ini kita tambahkan. Karena ada dua kas ya, di enter, dapatlah 211.200.000.
Dan sekarang kita hitung lagi berapa jumlah antara saldo awal kas ini ditambah dengan kenaikan kas. Dapatlah 276.645.000. Ini disebut dengan cash balance 31 Desember 2021 atau saldo akhir kas per 31 Desember 2021. Jumlah ini harus sama dengan yang ada dalam neraca. Kita hitung dalam neraca berapa. Balance sheet ya. Dari sini ada cash in bank ditambah dengan petty cash 276.645 ya. Berarti sudah sama. Antara saldo menurut neraca dengan saldo menurut laporan kas. Laporan arus kas metode tidak langsung. Kemudian dapat kita bandingkan antara laporan arus kas metode langsung dengan metode tidak langsung. Di sini diperoleh hasil yang sama ya. Ini ada net increase in cash sebesar 65.445.000. Yang metode tidak langsung pun sama, 65.445.000. Kemudian saldo akhir kas per 31 Desember jumlahnya pun di sini sama antara arus kas metode langsung dan metode tidak langsung. Jadi beginilah cara menyusun laporan arus kas baik metode langsung maupun tidak langsung untuk Tangaya Konveksi bulan Desember 2021.